Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Dan yang terpenting jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mengupdate lagi tanaman aglonema saya yang semakin cantik, semakin sehat, semakin subur dan mewah. Kita lihat lebih dekat teman-teman. Mewah sekali. Teman-teman, ini adalah aglonema gendis. Kecantikannya semakin nampak terlihat dari daun. Cuma ada yang kering teman-teman. Inilah akibatnya, pas di sebelah sini semua. Ini berdekatan agak kering. Nih. Karena ini adalah diakibatkan oleh sinar matahari yang terlalu panas, kepanasan dia. Karena di teras samping sudah penuh aglonema saya, jadi ini di bagian pinggir aglonema gendis ini. Karena kepanasan akhirnya gosong seperti ini. Tapi nggak apa-apa, yang jelas ini bagian atasnya teman-teman. Bagus sekali. Cuma ini kalah dengan sinar matahari yang terlalu panas. Karena tidak ada lagi tempat yang pas. Tetapi pertumbuhannya sangat bagus. Cantik sekali. Teman-teman, aglonema gendis saya bisa tumbuh sehat dan subur seperti ini karena perawatannya ya cukup bagus, sangat pas. Ya teman-teman, potnya memang agak besar. Kemudian medianya seperti biasa, media sekam yang sudah difermentasi. Ini ada bekas-bekas ya bunga teman-teman ya. Itu jadinya kosong di sini karena ini bekas bunga lubangnya. Ini kan sudah indukan besar, jadi ada hitam-hitam sedikit. Ya, tidak apa-apa, hitam-hitam, yang jelas sehat dan subur. Aglonema gendis semakin mewah. Kemudian kita lihat bawah daun. Aglonema gendis itu bawah daun seperti ini, sangat cantik juga. Ya kan? Kalau batang daun seperti ini berwarna merah muda. Besar sekali batangnya teman-teman ya. Indukan dua-duanya. Sebenarnya indukan asli yang ini. Ini anakan dulu. Akhirnya bersaing naik ke atas menjadi semakin besar seperti ini. Jadi aglonema gendis itu bisa semewah ini kalau perawatannya bagus teman-teman. Perawatan yang bagus ya bagaimana? Tentunya medianya media aglonema, yaitu media sekam yang sudah difermentasi. Ini masih ada bekas bunga teman-teman ya. Saya taruh di pot saja yang hitam-hitam karena bukan juga penyakit, jadi tidak apa-apa. Nah, kita lanjut. Lihat, lembut sekali warna daunnya teman, sangat lembut. Kalau begini semakin mahal harganya. Ini aslinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini, wow, lembut. Ini warna masih muda teman-teman ya. Dan semakin bulat. Nih, semakin bulat daunnya. Jadi selain medianya, media aglonema, media sekam yang sudah difermentasi, yang perlu diperhatikan supaya tumbuh sehat dan subur tentunya pencahayaan. Tapi jangan berlebihan teman-teman ya.
Jangan diperhatikan ini yang jelek, ada terbakar daunnya karena kepanasan. Jadi teman-teman, jangan membiarkan aglonemanya menjadi kepanasan. Kalau seperti ini penyebabnya cahaya sinar matahari sudah siang-siang teman-teman, yang di atas jam 12 seperti ini akhirnya. Tetapi ya masih sehat, ya alhamdulillah ya masih sehat, walaupun ada daunnya yang kering. Beda kalau basah, itu kan biasanya penyakit, ini kering. Kemudian nutrisinya cukup yang alami saya berikan. Vitamin B1 itu biasanya saya beli. Kemudian air lindi itu saya bikin sendiri. Itu dari air kompos yang menetes. Tempat pembuatan kompos saya lubangin bawahnya, ada airnya menetes. Itu sangat bagus. Dicampurkan di air saat kita menyiram aglonema, maka aglonema akan tumbuh sehat dan subur secara alami. Selain itu, saya juga membuat POC atau pupuk organik cair. Itu juga sangat bagus. Saya tambahkan di air juga saat menyiramnya. Akhirnya pertumbuhannya jadi sangat besar. Jadi giant teman-teman. Besar sekali. Aglonema gendis saya semakin besar, jadi giant. Warnanya juga semakin bagus. Bukan yang ini ya. Kalau ini warna jelek karena terbakar. Yang ini warna ini teman-teman, sangat bagus, sangat mewah. Ini juga dan ini. Itu sangat bagus kan, selain ini warna yang gosong. Kalau yang gosong ya nggak usah dihiraukan. Selain penambahan nutrisi, yang perlu diperhatikan juga adalah penyiraman. Kalau salah cara menyiramnya, itu maka fatal juga akibatnya. Misalnya terlalu kering medianya baru disiram, itu bisa menyebabkan kekurangan air. Dan juga terlalu sering disiram, itu juga tidak benar, karena bisa becek bagian bawahnya. Untung saja kalau potnya bagus lubang pembuangan airnya, jadi langsung keluar mengucur ke bawah. Jadi air juga yang dipakai tentunya yang alami. Seperti tadi yang saya bilang ya, untuk menambah nutrisinya, air lindi, POC atau vitamin B1 itu sekali-sekali bisa diberikan agar aglonema kita tetap tumbuh sehat dan subur seperti ini, seperti aglonema gendis saya. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa menghibur, bisa mengedukasi, bisa menginspirasi, serta bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya aglonema lovers. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.